terdapat 5 aparatur dalam yang tugas penting. Itu ada jenang dalam, kaum dalam, laskar dalam, camat dalam, sama lurah dalam. Nah itu tiang di dalamnya juga itu ada 4. Itu melambangkan 4 unsur yang ada air, api, tanah, dan udara. Nah kalau sebelah sana itu ada gapura. Itu namanya gapura lonceng. Itu dahulu ada loncengnya. Cuma sekarang loncengnya sudah disimpan. Nah itu dahulu loncengnya itu sebagai penanda waktu sholat. Itu jembatan, tukang rawit itu kecil. Jadi berhubungan sama lembut yang artinya itu kertepang rawit itu niatan yang baik. Jadi kalau orang-orang udah masuk sini, insya Allah niatannya itu baik-baik semua. Amin. Ini kenapa ditutup? Jadi itu dibukanya kalau ada tamu-tamu besar. Sekarang jadi kalau ada tamu besar atau tamu sultan atau Ini tamu besar. nah, baru itu kalau ini yang buat kemungkinan sama ini kok bukan pintu geledegan. Kenapa disebut pintu geledegan? Karena dahulu ada 2 prajurit yang menjaga pintu tersebut. Nah suaranya itu menggegar keras seperti geledek, makanya disebutnya pintu geledegan. Nah kalau sebelah kanan ini namanya bangunan Langgar Agung. Langgar itu artinya musola, agung itu besar. Sampai sekarang masih difungsikan untuk tempat sholat 5 waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau di Kraton Ngespuan ini sholat itu boleh dilanggar, tapi bukan ditinggalkan, tapi dilanggar di sini. Langgar itu musola. Langgar itu Kan bahasa maksudnya Indonesia ya. musola. Ini Iya. jangan salah paham ya. Ah, Nah ini sampai sekarang masih difungsikan. Kerabat ataupun pengunjung yang belum sholat boleh sholat sini. Nah kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu di Masjid Agung yang di depan, itu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah itu di dalam Masjid Agung tersebut, itu di dalamnya ada 9 pintu yang melambangkan wali itu ada 9. Nah tiangnya berjumlah 99, diambil dari Asmaul Husna. Nah kalau di sana itu di Masjid Agung tersebut itu punya keunikan juga di masjid tersebut, di dunia dimanapun nggak ada. Jadi setiap hari Jumat atau setiap sholat Jumat itu yang azan 7 orang sekaligus, disebutnya azan pitu. sejarahnya ajan itu apa? Kenapa? Kenapa bisa jadi azan itu? Karena dulu ada sejarahnya azan pitu di sana tuh, karena dulu ada, jadi orang itu suka kalau azan di sana itu diracunin, makanya kalau yang azan 1 orang itu pasti meninggal atau ada yang wafat lah istilahnya. Jadi semenjak 7 orang yang azan itu langsung baik-baik aja, makanya sampai sekarang masih yang azan 7 orang. Tapi Diracunnya. hanya setiap hari Jumat. Kalau sholat-sholat biasa tetap 1 orang. Nah, setiap 1 tahun sekali juga diadakan di sini itu Maulid Nabi. Nah, setiap Maulid Nabi itu ada panjang jimat. Nah, panjang jimat di sini itu bukan berarti benda, tapi panjang jimat di sini itu artinya panjang itu sepanjang masa. Jimat itu siji kang kudu dirumat atau 1 yang harus dirawat. Jadi kalau dalam Islam itu artinya sepanjang masa atau sepanjang kita hidup, 1 yang harus kita rawat itu keimanan kita atau 2 kalimat syahadat. Kalau di Jogja nyebutnya gampangnya sekatenan. Kalau di sini panjang jimat, cuma beda nama. Iya, beda nama. Yang mendirikan pertama kali Masjid Sang Cipta Rasa siapa? Yang mendirikan Masjid Sang Cipta Rasa yaitu 9 wali, arsiteknya Sunan Kalijaga. Oh, Jadi itu Kalijaga. dalam sejarah yang dalamnya itu yang asli dibangun sama Sunan Kalijaga beserta 9 wali itu hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam dibangunnya. Jadi yang membangunnya itu bukan manusia tapi golongan jin. Jin apa tuh namanya? Jin muslim. Muslim. Berarti jin baik ya? Berarti kumpul itu 9 wali di situ. Iya, Untuk pembangunan. Iya, 9 wali di situ. Makanya kan pintunya ada 9. Jadi yang 2 hari 2 malam itu Masjid Agung sini sama Masjid Agung Demak. Itu dibutuhkan cuma waktu 1 hari 1 malam. Berarti beruntutan tak harinya? Iya.
Maksudnya di sini bikin terus di sana bikin gitu. Iya, sama setelah dari sini Langsung terus ke sana. Masjid Agung Demak itu sehari juga dibutuhkan waktunya cuma 1 hari. Hebat dong ngomong Hari. tukang bangunannya. Gelis. Satu harinya dari pagi sampai malam apa? Malamnya Iya, aja. pagi sampai pagi lagi, 1 hari, 24 jam. 1 malam, 24 jam. Taruh. Ada yang tanya lagi. Ada yang tanyakan lagi? Itu bangunan apa? Bangunan apa? Nanti kita ke sana. Ada artinya enggak Mas kalau cipta rasa itu apa? Sang Cipta Rasa Iya, itu Sang Cipta nggak Rasa. ada, jadi nama dulunya memang diambil dari Iya. itunya, dari 9 walinya itu menamakannya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tapi hanya namanya aja ya. Oke. Nah, Udah. Nah, sekarang kita lanjut ke museumnya dulu. Jadi pusaka yang masih ada airnya. Jadi pusaka yang ada di dalam itu masih dirawat hingga sekarang. Nama acaranya itu Jamasan. Setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Tutup tiketnya soalnya mau dirobek. Nah, ini yang ayahnya Sultan sekarang yang tadi disebutin, yang meninggal di tahun 2020, namanya Pangeran Arif Nakadiningrat, ini Sultan Sepuh yang ke-14. Udah berapa tahun menjabat? Ini cuma 10 tahun menjabat ya, dari 2010 ke 2020. Sekarang digantikan sama anaknya, kalau anaknya baru 3 tahun. ini yang dulu jadi DPR. Enggak, ini dulu, oh iya dulu, enggak, kurang tahu kalau itu. Dulu ini Sultan Sepuh ke-14 ini jadi lebih, Sultan Sepuh ke-14 ini lebih banyak di dalam. Cuma kalau keluar, ada keluar tapi jarang. Meninggal usia berapa Mas? Usia 55 tahun. Banyak. Masih kehitungnya masih muda. Iya 50 ya. Punya anak itu yang pertama itu pangeran yang sekarang jadi sultan. Iya. Sultan Zulkarnain. Cuma satu ya. Iya, Sultan Zulkarnain. Makanya digantikan turun ke anaknya. Sekarang kita lanjutkan dalam ini. Ini tidak sama juga 18 September 2011. Oke, lanjut. Ada foto juga, itu Sultan Sepuh yang ke-11. Nah, yang kanannya yang ke-12, yang kanannya yang ke-13. Jadi 11, 12, 13 sama yang depan 14. Apa zaman dulu Itu tahun menjabatnya. ini ke berapa tadi? Ini 11, 11, 12, 13. 10 nggak ada. Nggak ada, 10 belum mengenal kamera. Jadi mengenal kamera di Sultan Sepuh ke-11. Mulainya ya. Iya, mulainya. Cuma belum ada warnanya, masih hitam putih. Ini yang ada warnanya. Iya. Sudut ini untuk menusuk pedang lameng ranjau yang membacok. Sebelah sini. Iya. Lameng untuk membacok. Masih tajam. Masih dirawat. Enak juga kayu. Jadi pusaka di sini mencapai 2.000 koleksi. Iya, 2.000 koleksi. Jadi sama itu masih dibuka. Jadi kalau setiap jamaah ini dikeluarin semua, dicuci semua itu. Di Gading. Enggak ya, setiap satu suruh atau satu muharram. Ini juga ada senjata khas Kesultanan Serbia, namanya canak kondol. Canak kondol. Nah kalau ini sebelah sini, ini ada ranjau. Ini ranjau zaman dulu. Jadi ranjau zaman dulu ini belum bisa meledak, tapi hanya melukai. Jadi ini dilumuri racun. Oh, itu udah bengkok.
Iya, udah ada yang bengkok. Karena kan yang ini kena itu. Udah nusuk udah orang. ada yang kena. Nah, kalau ini disebutnya keris brojol. Iya, keris brojol. Kenapa disebut keris brojol? Karena dahulu itu dipercaya untuk ibu-ibu yang ingin melahirkan sebagai syariat. Oh, Iya, jadi kayak sebagai simbol atau syariat. Makanya ini disebutnya keris brojol. Kalau ibu mau lahiran, Iya. maksudnya gimana kok pegang ini gitu? Iya, jadi kayak taruh di sebelahnya atau Biar dipegang lancar, sama lancar. iya itu. Oh, biar lancar. Iya. Bukan dibedah pakai ini, bukan. Bukannya Cuma biar lancar prosesnya gitu. Iya. bocor. Bahaya gitu kan. Nah, kalau ini peti dari Mesir. Kalau sekarang ini koper. Ini peti dari Mesir. Ini dari karena ayahanda dari Sunan Gunung Jati itu raja di Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Iya, Syarif Abdullah itu raja di Mesir. Nah, kalau yang sebelah sini, ini peti dari Cina. Karena salah satu istri dari Sunan Gunung Jati itu kaisar di Cina yang bernama Putri Ongpin. Tapi sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Nama Islamnya itu Nyimas Laras Sumanding, yang artinya selaras untuk disanding. Nah, ini peninggalan dari Putri Ongpinnya. Ini untuk tepat jam. Nah, ini diberikan ke Sunan Gunung Jati itu sebanyak 4 kapal besar. Nah, sisanya itu ditaruh di makamnya Sunan Gunung Jati di Astana Gunung Jati. Jadi di makamnya beliau itu ditempelin benda-benda seperti ini. Nah, itu peninggalan dari Putri Ongtin. Ongtin. Nah, ini juga ada, ini bukan arti keretanya itu mirip singa, tapi singa bareng sini itu artinya singa rani bareng-bareng atau bersama-sama. Nah, ini yang aslinya, ini dibuat tahun 1549, tapi sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1942. Iya, 3 tahun sebelum merdeka. Nah, ini apa namanya? Ini juga ditariknya itu menggunakan 4 kerbau bule atau kerbau albino. Albino. Kerbau putih. Nah, ini juga ini yang membuatnya ini orang Kalibulu. Arsiteknya itu Panembahan Sari. Nah, kalau ini juga terdapat 3 unsur budaya agama di Singabarong. Nah, itu ada belalai gajah yang ada trisula, itu melambangkan simbol agama Hindu. Nah, kalau kepala naganya itu agama Buddha. Nah, kalau sayap dan ekornya di belakang itu agama Islam. Buruk kendaraannya Nabi. Nah, itu juga yang emas-emasnya, itu emas asli, emas murni yang dilelehkan untuk dijadikan cap. Yang emas itu tuh. Iya, itu emas murni. Emas asli. Iya. Ini juga Mas asli. Ini apa ini? Itu aplikasi Guido buat cari tahu ini, tapi harus pakai aplikasi. Modern ini mah. Modern, bro. Nah, kalau ini gong skater, ini kan tadi di Mande Kabupaten. Yang diberikan di Mande. Ditabung. Nah, kalau ini gamelan yang udah nggak dipakai, ini namanya gamelan Mega Mendung. Jadi ini untuk syiar penyebaran agama Islam. Karena orang Hindu zaman dulu itu sangat menyukai sekali kesenian. Jadi kalau mau ingin berdakwah itu harus ada seninya. Jadi biar orang-orangnya itu tertarik untuk melihat. Kliwon gue ya. Kali jaga. Ini isinya masih ada isinya. Ini isinya wayang kulit. Jadi wayang kulit ini kenapa nggak dipajang? Karena kulit itu sifatnya gampang rusak kalau kena AC. Makanya taruh dalam peti. Nah, jadi dikeluarinnya itu hanya 1 bulan 1 kali, yaitu setiap Jumat Kliwon. Iya, jadi setiap Jumat Kliwon pagi-pagi dikeluarin itu agar tidak lembab. Nah, taruhnya di jendela situ depan. Di jendela Ada fotonya enggak, Mas? Kenapa? Ada fotonya enggak? Nggak ada, nggak sempet foto.
foto situ. Barangkali fotonya ya ini. Nah itu juga taruhnya di situ. Nah pagi-pagi dikeluarin dimasukin lagi setelah sholat Jumat baru dimasukin lagi. Itu di nah ini itu juga kalau misalnya nonton acara itu di itu ada yang kemudian dari India ini dari Portugis itu India lagi kalau olahraga sultannya saja yang boleh. Nah, putra mahkota sama istri ditamu di sini. Nah, yang mengangkat ini 8 orang prajurit dulu. Jadi ini masih asli. Masih asli. Nah, kalau yang ini yang tengah ini namanya Tandu Garuda Mina. Ini untuk hitanan. Jadi filosofinya itu Garuda yang selalu di atas, Mina itu ikan yang selalu di bawah. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah di atas tidak boleh melupakan beberapa atau fakir miskin. Nah kalau ini namanya situs Sirana Denok. Nah ini tempat penyimpanan gudang senjata. Jadi pusaka-pusaka dulunya nyimpennya di sini. Cuma sekarang sisa runtuhannya saja. Dulunya bentuknya bangun. Iya, ini tiruannya. Ini kalau dipakai acara arah-arahan gitu. 56 masih baru. Nah kalau yang diberikan ini terbuat dari kayu jati. Kalau yang di depan itu kayu ulin. Iya kayu ulin itu khas Kalimantan, besi. Ini barangkali ada niat ngasih buat ke Perseda silakan. Barang mau foto silakan. Yang foto di sini. Saya kasih kesempatan untuk foto. Mau foto? Komandan kalau ini boleh dipegang. Jadi nyerang aja nyerang sini. Jadi biar kayak Cuma nggak boleh dinaikin. nggak boleh naikin. Kan kalian nggak apa-apa mumpung di sini. Kalau ini kan masih bisa dipegang. Ayo guys. Dua sini.